Pasang kakak ya. Habisin
Aku kan terlalu tinggi. Kan semuanya kan jualan terus susu brand-brand kan nggak ada yang mau loh. Jadi aku tuh hampir kayak hampir setiap hari minum susu steril kan ya. Maksudnya bukan yang lokal, bukan lokal. Iya kan. Kalau susu benar. Iya tapi aku tuh tahun kemarin karena itu soalnya kan nggak biasanya kan nggak pernah di atas 200. Enggak. Oh, aku pernah kenapa kolesterolnya? Enggak. Iya. 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 Iya.
Tes. 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 Tes 1, 2, 3. Tes. Nah, oke. Tes. 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 Terus. Lihatnya situ ya. Nah, yang tengah, Ustaz. Sini enggak ya? Enggak, Ustaz. Malah muter-muter gitu. Ini tema yang tadi Yang ini mengisi iya. ya. Mengisi kemerdekaan kehidupan dengan beribadah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita masih terus berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, yang terlebih adalah nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat kesehatan, di mana saudara-saudara kita atau sebagian dari mereka diuji oleh Allah Taala dan ujian sakit dan penyakit yang menimpa mereka. Maka semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang benar, di atas al-haq, dan memberikan kepada saudara-saudara kita kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup dalam kenikmatan yang sangat besar. Kita hidup di suatu negeri yang kita diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kemerdekaan, kebebasan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan kesempatan untuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita betul-betul berupaya untuk memahami hakikat dari kehidupan kita di dunia ini dan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita hidup di satu negeri yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala kebebasan, tidak ada tekanan dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah, yang pertama sampai yang terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin mengetahui bagaimana pandangan Al-Quranul Karim tentang kehidupan dunia ini. Dan apa yang semestinya kita memahami dari dunia ini, untuk selanjutnya apa yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menggambarkan tentang hakikat kehidupan dunia ini.
pada banyak ayat. Dan yang perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa tidak ada satu ayat Al-Quran pun atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana di sana Allah dan Rasulnya memuji dan menyanjung dunia ini. Karena dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini faniyah, akan berakhir, akan ditinggalkan oleh manusia. Dan dia akan menemui umurnya, dia akan hancur. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat-ayat Al-Quran antaranya surat Al-An'am ayat yang ke-32 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mau mengerti? Nah, ayat ini sebagai teguran dan peringatan Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini itulah segala-galanya. Adapun orang-orang yang beriman tidaklah demikian. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita hakikat dunia dan hakikat akhirat. Kata Imam As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di dalam tafsirnya beliau mengatakan tentang ayat ini, hadhihi haqiqatud dunya wa haqiqatul akhirah. Inilah hakikat dunia dan hakikat akhirat, yakni yang digambarkan Allah Ta'ala kepada kita. Adapun hakikat dunia ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, fa innaha la'ibun wa lahwun. Hakikat dunia ini adalah permainan dan senda gurau. La'ibun fil abdan wa lahwun fil qulub. Permainan dengan fisik kita dan senda gurau dalam hati kita. Dalam hati orang-orang yang di dunia ini. Karena apa? Hati. Tidak sedikit di antara hati-hati manusia, terutama orang-orang yang lalai dan lupa. Dia cenderung kepada dunia, cinta kepadanya. Dan jiwa cenderung kepadanya, kepada dunia ini. Sementara kesusahan, gundah gulana, kesedihan selama kita hidup di dunia ini senantiasa ada dalam diri kita. Maka ibarat orang yang hidup di dunia ini dan menyibukkan diri dengan dunia ini, ibarat seorang yang bermain dan permainan anak-anak. Dia asyik dengan permainan itu sehingga dia lupa, dia lalai dari hakikat tujuan hidupnya di dunia ini. Waliyadzubillah. Adapun kehidupan akhirat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wal akhiratu fa innaha khairun lil ladzina yattaqun, bahwa akhirat itu yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Akhirat itu baik suasananya, gambarannya, sifat-sifatnya yang telah digambarkan oleh Al-Quranul Karim tentang akhirat. Demikian pula kekekalannya. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Di negeri akhirat, jiwa akan memenuhi semua keinginannya dan keinginannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, hati bergembira dan riang. Itulah akhirat.
Namun tidak semua mendapatkan kenikmatan di akhirat itu. Dia hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika mereka hidup di dunia ini, mereka melakukan perintah-perintah Allah dan mereka menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyuruh kita untuk berpikir, mengambil pelajaran dari apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Apa kalian tidak mengerti tentang keadaan ini? Tidakkah kalian memiliki akal pikiran yang sehat? Yang dengannya kalian mengetahui mana yang kalian lebih mengutamakan dari dua negeri ini. Dunia yang fana, yang berisikan permainan dan senda gurau, atau ke akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu gambaran yang diberikan oleh Allah taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang kehidupan dunia ini. Makanya kita melihat para anbiya, para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka benar-benar memahami hakikat dunia ini dan memahami hakikat akhirat itu. Makanya mereka tidak mendahulukan dunia daripada akhirat, tidak mendahulukan dunia mereka kemudian mereka tinggalkan akhirat. Tapi mereka lebih mengutamakan akhiratnya. Meskipun mereka tidak mendapatkan dunia, namun Allah memberikan mereka hidayah dan petunjuk sehingga mereka lebih mencintai akhirat daripada dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ayat-ayat yang menggambarkan tentang dunia ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan sesungguhnya balasan dan ganjaran kalian akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Hari pemenuhan ganjaran dan balasan bagi setiap hamba. Lalu kata Allah Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah meraih kemenangan, yaitu kemenangan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan atau kenikmatan sedikit yang menggiurkan, yang menipu. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang setiap jiwa yang pasti akan menemui kematian. Maka kehidupan dunia ini, kehidupan yang diliputi, diselubungi oleh kematian. Karena tidak kekal. Seorang tidak mungkin luput dari kematian. Kita diberi kesempatan untuk hidup. Tetapi kita dikelilingi oleh al-maut, oleh kematian. Siapapun pasti akan menemui ajalnya. Ketika kita hidup di dunia ini, berarti kehidupan di dunia ini kehidupan yang ada batasnya. Yang ada ruang lingkupnya. Yaitu diliputi oleh kematian. Sewaktu-waktu siapapun orangnya, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, jika telah datang ajalnya, maka dia akan menemui kematian. Itulah dunia.
berbagai cita-cita dan angan-angan, berbagai kenangan, semua terbatasi oleh al-maut, oleh kematian. Dibatasi oleh kematian. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Ketika seorang mengejar harta, ingatlah, harta itu akan engkau tinggalkan. Karena akan dijemput oleh al-maut, oleh kematian. Karena Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dengan pula orang yang mengejar popularitas, bahwa semua itu akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Seorang yang mencari kekuasaan, kekuasaan pun akan engkau tinggalkan oleh kematian yang akan menemuimu. Maka dengan demikian, apabila seorang merenungkan bahwa kehidupannya di dunia ini dibatasi oleh kematian, maka dia tidak akan mengejar dunia ini atau menunda-nunda dari amal-amal kebaikan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupannya dibatasi oleh al-maut, diliputi oleh kematian. Kita hidup di dalam kematian. Kalau boleh saya katakan demikian. Hidup di dunia ini adalah hidup di dalam sebuah liputan kematian. Maka dari itu benar apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah sallam memegang kedua pundaknya dan mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kata beliau alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abir sabil. Yani wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini ibarat seorang asing atau seorang yang sedang di dalam perjalanan. Ungkapan yang sangat mendalam yang disampaikan oleh seorang nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Ungkapan yang diberikan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga untuk yang lainnya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini ibarat orang asing. Orang asing itu pada umumnya tidak menetap di tempat yang dia datangi, di tempat yang dia kunjungi. Karena dia asing di tempat itu, dia akan kembali ke negerinya. Maka negerinya orang-orang beriman adalah akhirat. Itulah negerinya yang hakiki. Adapun dunia ibarat tempat persinggahan dalam sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Yang mengetahui diri kita bahwa kita adalah orang-orang asing yang sedang berziarah, yang sedang mengunjungi dunia ini. Suatu saat kita akan meninggalkannya. Atau seorang sedang menyeberang. Dalam perjalanannya, dia singgah di suatu tempat yang dia akan melanjutkan perjalanannya pula. Ini hakikat dunia. Karena diliputi oleh dan diakhiri dengan al-maut atau kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan ganjaran bagi kalian itu akan dipenuhi di hari kiamat kelak. Maka seorang mukmin jangan tergesa-gesa mencari ganjaran di dunia ini, tetapi hendaknya dia ditanamkan oleh keyakinan bahwa dia akan mendapatkan ganjaran itu dan balasan itu di akhirat. Allah yang akan memenuhi balasan bagi setiap amal perbuatan seorang hamba.
Kalau dia beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, Allah akan melipat gandakan balasan baginya. Tetapi kalau dia seorang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah akan penuhi balasan itu di dunia jika dia berbuat kebaikan. Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan lagi. Selain azab Allah karena kekufurannya ketika di dunia. Oleh karena itu seorang beriman jangan tergesa-gesa ingin memperoleh ganjaran di dunia ini. Karena ganjaran yang hakiki adalah, yang berlipat ganda adalah di akhirat kelak. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Memurnikan ibadah kita, mengikhlaskan amal-amal ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat untuk mengejar dunia ini. Karena dunia ini fana. Jangan kita berbuat untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, dan yang lainnya. Dari perkara-perkara duniawi yang bersifat hanya sekejap. Tetapi hendaknya kita yakin. Dan kita berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamatlah akan dipenuhi balasan-balasan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang terbaik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhnya dia telah meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Maka kemenangan yang hakiki, ya, al-fawz al-hakiki, al-falah al-hakiki, kemenangan dan keberuntungan yang hakiki adalah faman zuhziha 'anil nar, seorang yang dia diselamatkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Dan dia dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itulah kemenangan yang hakiki. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bukan di dunia. Tetapi di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sebagai mata. Mata artinya sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, mata'ul ghurur yaitu mata matrukah. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah rahimahullah taala, salah seorang ulama tafsir. Mata yaitu mata'un matrukah. Sesuatu yang ditinggalkan. Kenikmatan yang sementara. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, ayat yang 185 dari surat Ali Imran ini, ayat ini tasghiran li sya'ni dunya wa tahqiran li amriha. Ayat ini sebagai gambaran yang Allah berikan kepada kita dalam mengecilkan arti dunia ini. Dan bahwa saya dunia ini adalah sesuatu yang hina. Jadi kalau seorang mengejar dunia, itu sesuatu yang hina. Dia sedang mengejar yang tercela, yang hina. Wa annaha dani'atun faniyatun qalilatun za'ilatun. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa dunia ini sesuatu yang rendah, sesuatu yang sedikit nilainya, sesuatu yang zailah yang akan hilang dan lenyap. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-A'la, yang setiap hari Jumat kita dengar, atau hampir setiap hari Jumat kita dengar imam membaca surat Al-A'la ini. Allah Ta'ala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Namun kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal akhirat lebih
lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat yang ke-16 dan ayat ke-17. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat illa mata', kecuali kenikmatan yang sangat sedikit. Jadi dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Kemudian kata Allah Ta'ala, juga masih apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala. Wa qala ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian semua akan habis. Semua akan lenyap. Semua akan berakhir. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Surat An-Nahl ayat yang ke-96. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Dan apa saja yang kalian diberikan sesuatu dari dunia ini, maka itu adalah mata'ul hayatid dunya. Itu hanya sekedar kenikmatan kehidupan dunia ini. Wa zinatuha, dan sebagai perhiasan dari dunia ini. Wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih kekal. Makanya orang-orang yang berakal sehat dari kaum mukminin, mereka tidak akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Mereka akan melaksanakan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini untuk akhiratnya. Di dalam hadis yang sahih atau hadis yang baik derajatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yahmilu ahadukum, mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'u ilaihi." Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ibnu Majah, "Wallahi," kata beliau, demi Allah, mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat, illa, kecuali, mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi, kecuali ibarat atau seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan satu jarinya ke dalam lautan. Falyanzur bima tarji ilaihi. Kemudian dia mengangkat jarinya dan dia melihat apa yang ada yang dari air yang menempel pada jarinya. Ini adalah dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Suatu perumpamaan yang sangat jelas yang diberikan oleh Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan yang sangat jelas dan perbandingan yang sangat tegas antara kehidupan dunia dan akhirat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah masihkah seorang di antara orang-orang beriman tergiur dengan dunia ini? Dunia ini tidak lebih dari air yang nempel di jari seseorang yang masukkan jarinya ke dalam lautan. Lautan itu adalah akhirat. Ibaratnya akhirat. Sedangkan dunia ini air yang menempel pada satu jarinya. Alangkah tidak ada artinya dunia ini. Alangkah hinanya dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha jami'an." Tempat
satu seutas tali, ya, di surga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang berada di dalamnya seluruhnya. Saut ibarat cambuk untuk memukul binatang supaya dia itu berjalan. Nah, tempat seutas tali atau cambuk ini, ya, satu tempat di akhirat seperti itu, kecilnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Lalu kata Nabi SAW, ikra'u in syi'tum, bacalah jika kalian kehendaki. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhnya dia telah meraih kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang membohongi, yang menggiurkan seseorang, yang menipu seseorang. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka bergembira, mereka senang dengan kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu hanyalah sedikit. Tidak ada artinya. Mata'un qalil. Kehidupan kenikmatan yang sedikit. Apabila kita mengetahui tentang dunia ini dan hakikat daripada dunia ini, maka sudah seyogyanya seorang yang beriman, dia itu memahami tentang kehidupan dan arti dari kehidupan dunia ini. Maka mengejar dunia adalah mengejar bayangan. Oleh karena itu, di antara perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memberikan ibarat dan perumpamaan tentang dunia ini. Kata beliau rahimahullah, wa ma hiya illa jifatun musta'ilatun. Tidaklah dunia ini melainkan ibarat bangkai yang dirubah bentuknya menjadi bentuk lain, sehingga seorang seakan-akan tidak tahu bahwa itu bangkai yang sudah dirubah bentuknya. Alaiha kilabun hammuhunna istidabaha, yang mana di atas dunia ini, ya, yang dia merupakan bangkai itu banyak anjing-anjingnya. Yang mana anjing-anjing itu tidak mempunyai keinginan kecuali untuk menarik, memakan bangkai itu. Maka engkau fa in tajtanibaha kunta silman li ahliha. Maka jika engkau menjauhi dunia itu atau bangkai tersebut, berarti engkau telah jadi selamat dan engkau berikan kepada memang orang-orang yang memang mereka itu mencintai dunia, mencintai bangkai itu. Wa in tajtadibha naza'atka kilabuha. Namun jika engkau berupaya untuk merebut, untuk menarik dunia itu, maka ketahuilah engkau akan dilawan oleh anjing-anjing pencinta dunia itu. Subhanallah. Ibarat dan perumpamaan yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat jelas tentang dunia ini. Ibarat bangkai yang berubah bentuknya, padahal hakikatnya adalah bangkai. Banyak anjing-anjing yang ingin memakan bangkai itu. Maka beliau menasihati seorang mukmin agar jangan sampai ibarat anjing yang ingin memakan bangkai itu, dan itu pun akan menjadi rebutan. Ketika seorang mengejar dunia itu, ketahuilah bahwa banyak anjing-anjing yang akan mengambil bangkai itu.
Dia akan melawan engkau yang mengejar dunia tersebut, yang mengejar bangkai tersebut. Kemudian ada sebuah ungkapan yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat." Jiwa ini menangisi dunia padahal dia telah mengetahui tentang dunia. Padahal dia telah mengetahui inna salamata fiha tarku ma fiha. Bahwasanya untuk selamat dari dunia ini, yakni dari godaannya, dari tipuannya, dari rayuannya, adalah dengan meninggalkan apa yang ada di dunia ini. Nah, inilah para salaf dahulu. Bagaimana mereka memahami tentang dunia ini? Yang kita tertipu oleh dunia ini, waliyadzubillah. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali kepada tujuan dan hikmah kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sementara yang diliputi oleh al-maut, oleh kematian ini, mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Sehingga kita memahami betul apa tujuan dari hidup kita. Yaitu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak menyekutukan Allah dan sesuatu. Itulah hikmah yang agung dari penciptaan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, agar manusia tidak tertipu dengan dunia ini. Di antaranya adalah dengan dia mengetahui hakikat dunia, dan sudah kita jelaskan hakikat dunia itu. Yang kedua adalah mengetahui apa tujuan dan hikmah di balik Allah menciptakannya dan menempatkannya di muka bumi ini untuk kurun waktu yang sementara, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang benar, jalannya para salafus saleh, mereka yang mencintai akhirat, mereka yang mengejar akhirat, yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, poin kedua dari pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini, setelah kita mengetahui hakikat dunia, kita ingin mengetahui hakikat dari hikmah kehidupan kita di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Illa liya'budun ay illa li'amurahum an ya'buduni wa an adu'uhum ila ibadati." Makna dari illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk aku perintahkan mereka agar mereka menyembah aku, agar mereka beribadah kepada aku, dan agar mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada aku. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini dalam memberikan pengertian tentang ayat ini, dikuatkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah ilah yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Juga disebutkan pada ayat yang lain, surat Al-Bayyinah ayat ke-5, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah atau untuk
mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Allah semata. Dan menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan itulah ajaran agama yang lurus. Maka hikmah diciptakannya manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan untuk menyuruh manusia agar mereka menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Surat At-Taubah ayat ke-31. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah menyembah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada sekutu baginya. Maka tujuan dari kehidupan kita di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jangan kita berharap kepada selain Allah. Jangan kita mengadu kepada selain Allah. Jangan kita merengek kepada selain Allah. Tetapi mintalah kepada Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, yang tiada sekutu baginya. Karena Dia yang telah menciptakan kita. Dia yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Hikmah terbesar dari penciptaan manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Semua nikmat, terutama nikmat hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, adalah untuk kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjelaskan tentang manusia. Allah menegaskan bahwasanya seluruh manusia pada hakikatnya adalah merugi. Lalu Allah memberikan pengecualian. Sebagaimana Allah turunkan satu surat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Asr, yang terdiri dari hanya 3 ayat. Namun kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah laqafathum." Seandainya manusia mencermati surat ini, surat Al-Asr, maka sudah mencukupi bagi mereka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka saling wasiat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling wasiat dalam kesabaran. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat ini dalam menafsirkan surat Al-Asr ini. Wal asri, Allah bersumpah, yaitu dengan masa dan waktu, pergantian siang dan malam. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian.
Kata beliau, "Ai fi khasaratin wa halak." Bahwa manusia pada hakikatnya berada pada kerugian dan kebinasaan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang melakukan amal-amal saleh. Allah memberikan pengecualian dari jenis manusia yang merugi, yaitu orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka. Alladzina amanu biqulubihim, orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilus salihati bijawarihim, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh dengan seluruh anggota badan mereka. Tidak hanya beriman dengan hati, tidak hanya ucapan dengan lisan, tetapi mereka wujudkan dalam bentuk amal soleh dengan seluruh anggota badan mereka. Watawasau bil haqqi watawasau bil haqq, dan mereka saling wasiat dalam kebenaran, yaitu wa huwa ada'ut ta'at wa tarkul muharramat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tawasau bil haqq, yaitu dengan melaksanakan ketaatan pada Allah taala, dan tarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Wa tawasau bis sabri, dan mereka saling wasiat dalam kesabaran agar mereka bersabar. Alal masaib wal aqdar, mereka bersabar atas musibah-musibah, cobaan-cobaan dan takdir-takdir Allah yang Allah takdirkan pada mereka. Itu adalah ujian agar mereka bersabar dalam menghadapi ujian-ujian itu. Wa adaman yu'dhi mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan Allah perintahkan mereka untuk bersabar terhadap perlakuan orang-orang yang menyakiti mereka tatkala mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena ini tentu ada tantangannya. Ada syaitan dan penolong-penolong syaitan yang menyakiti orang-orang yang menyeru kepada al-haq dan kebenaran, yang menyeru kepada iman dan takwa. Maka ada penghalang-penghalangnya, yaitu syaitan dan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia yang menginginkan manusia celaka. Maka diperintahkan untuk tetap bersabar. Jadi surat Al-Asr, surat yang singkat ini memberikan kepada kita pengertian dan cakupan orang-orang yang tidak merugi di dunia ini, yaitu mereka yang beriman. Mereka mengakui dan hati-hati mereka akan keesaan Allah, dan mereka beriman kepada semua yang wajib mereka imani. Kemudian iman itu tidak hanya pengakuan dalam hati, tetapi mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka, mengucapkan kalimat tauhid, menyeru manusia kepada tauhid dan melaksanakan tauhid, melaksanakan iman itu dengan seluruh anggota badan mereka. Allah perintahkan mereka sejumlah perintah yang wajib mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah melarang mereka sejumlah larangan yang haram mereka lakukan, maka mereka tinggalkan dengan seluruh anggota badan mereka. Mereka beriman dan mereka melakukan amal-amal saleh. Nah, kita yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita hidup di zaman, di masa, di negeri dan masyarakat yang kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, diberikan kebebasan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Maka janganlah kita sia-siakan kebebasan ini, nikmat yang besar ini, jangan kita sia-siakan. Kita diberikan kebebasan beribadah pada Allah. Kita memiliki masjid-masjid yang banyak, peluang-peluang dakwah, peluang-peluang kebaikan untuk berbuat baik pada hamba-hamba Allah yang merupakan bagian dari ibadah pada Allah Ta'ala. Maka mari kita manfaatkan. Dan hakikat kemerdekaan
bagi seorang hamba yang beriman adalah beribadah, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun. Apalagi oleh hawa nafsu. Kenapa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah untuk memerdekakan manusia, memerdekakan hamba-hamba Allah dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah tentang Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Rib'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu taala anhu ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kerajaan Persia, dan setelah dia ditaklukkannya Persia, maka bertemulah Rib'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu dan Rustum, penguasa kerajaan Persia ketika itu. Apa kata Rustum kepada Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu? Ma ja'a bikum? Apa yang membuat kamu ini datang kepada kami? Kepada kerajaan Persia. Faqala lahu, maka Rib'i bin Amir At-Tamimi mengatakan kepada Rustum, laqad ibta'atsana Allah. Sungguh Allah telah mengutuskan linukhrijal ibada min ibadatil ibad, untuk mengeluarkan manusia, untuk mengeluarkan hamba-hamba Allah dari peribadatan kepada hamba-hamba Allah ila ibadati rabbil ibad, untuk mereka beribadah hanya kepada Rabbul ibad, memerdekakan mereka dari peribadatan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapannya. Wa min jawril adyani ila adlil Islam, dan kami diutus oleh Allah Ta'ala untuk membebaskan manusia dari kezaliman ajaran-ajaran agama yang lainnya, ila adlil Islam, kepada keadilan yang dibawakan oleh Islam. Wa min dzikrid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia ini kepada luasnya dunia dan luasnya negeri akhirat. Mari kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada diberikan oleh Allah kepada kita dan sebaik-baiknya, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya, kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi SAW, dan pemahaman yang benar, dan membebaskan mereka dari peribadatan kepada selain Allah, dari peribadatan kepada manusia, pada orang-orang zalim yang mereka mau disembah oleh manusia terhadap mereka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sehingga kita betul-betul mengetahui hakikat dunia ini dan apa hikmah kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sehingga kita tidak salah kaprah, tidak salah melangkah dalam menjalani hidup ini, karena kematian mengintai kita sewaktu-waktu. Sehingga apabila kita memahami ini, maka insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini yang sebaik-baiknya sesuai dengan hikmah yang mana Allah menciptakan kita. Karena hikmah tersebut yaitu untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita di dunia dan di akhirat dalam menaati Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti beliau, dari para sahabat beliau, dari para salafus saleh, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam, dan kesempatan berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi
para jamaah yang mendengarkan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab Ustadz. Insya Allah lanjut ke pertanyaan pertama. Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat bagi kita agar tidak menaruh dunia di hati namun di tangan kita, dan doa untuk terhindar dari sifat tamak pada dunia. Tafadhol masykur Ustadz. Baik. Pertanyaannya bagus, bagaimana kiat-kiat kita untuk tidak meletakkan hati dunia dalam hati kita. Artinya tidak cinta kepada dunia. Baik. Yang pertama, ya, antara kiat-kiat itu yaitu kita selalu mengikhlaskan, ya, atau kita mengetahui yang pertama tujuan kita diciptakan atau hikmah kita diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini, yaitu adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia, karena kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, ya, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kita tidak dilarang, selama dengan cara yang baik, cara yang halal, maka dibolehkan. Ya. Ini yang pertama. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa aku, ya, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk selainnya. Yang kedua, kita berupaya dalam beramal, ya, atau meningkatkan amal-amal kita ini, dan kita berupaya agar dalam semua amal ibadah kita ikhlaskan karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan. Jadi upayakan selalu ikhlas di dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa, sudah saya jelaskan tadi, kita harus meyakini bahwa hidup kita ini hanya sementara. Ya. Peganglah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini ibarat orang asing atau seorang penyeberang. Seorang yang sedang menyeberang. Maka semua yang kita amalkan, kita lakukan, yang kita kumpulkan di dunia ini, dari harta, kekuasaan, dan yang lainnya, ingat, ini semua akan kita tinggalkan. Ini akan menjadikan seorang itu, dia berusaha dari apa yang dimilikinya untuk akhiratnya. Sehingga dia akan berusaha untuk selalu menginfakkan sebagian dari hartanya, selalu melakukan amal-amal kebaikan, karena dia tahu bahwa dia hanya sementara di dunia ini. Ini di antara hal yang sangat jitu, ya, untuk menjadikan seorang itu tidak cinta pada dunia, yaitu ketika dia menanamkan dalam dirinya bahwa aku akan meninggalkan dunia, dan yang bermanfaat bagi aku hanya iman dan amal soleh. Ya. Saya punya teman, sering dia mengatakan pada saya, ketika ada sesuatu kebutuhan, saya sering beberapa kali menelpon beliau. Kebetulan beliau diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Ustaz, jazakallahu khairan. Karena telah memberikan saya peluang untuk apa yang menjadi milikku, yaitu harta. Yang menjadi miliknya adalah apa? Yang dia infakkan. Adapun yang ditinggalkannya untuk anak, istrinya, untuk ahli waris. Ini artinya telah masuk dalam dirinya, ya, bahwa apa yang dia infakkan itulah yang jadi miliknya. Sedangkan apa yang ditinggalkan itulah yang akan menjadi hak ahli waris. Nah, ini juga akan mendorong seorang untuk tidak cinta kepada dunia. Kemudian kiat yang keempat, yaitu kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita ini tidak mencintai dunia. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam doa beliau. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Wala taj'alid dunya akbar hammina
wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Dan jangan pula Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari ilmu kami. Karena banyak di antara manusia, dia hanya tahu tentang dunia ini. Masalah akhirat dia tidak tahu, masalah agama dia tidak tahu. Karena konsentrasinya hanya untuk dunia. Maka mohon kepada Allah Ta'ala. Itu dan rakyat-rakyat agar kita tidak mencintai dunia ini dan tidak tamak terhadap dunia. Ingat, kita sementara. Kita hidup dalam sebuah liputan. Ya. Kita dikelilingi oleh kematian. Sewaktu-waktu kita ini mati. Maka dengan demikian insya Allah seorang akan dia berupaya untuk maksimal dalam beramal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, jazakumullah khairan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana cara bertaubat dari dosa syirik yang dahulu perbuatan tersebut kita tidak mengetahui setelah berjalannya waktu dan setelah mempelajarinya mengerti bahwa perbuatan itu syirik. Tafadhol Ustaz. Cara meninggalkan dosa syirik dari yang pernah kita lakukan dengan pertama bertobat dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau seorang pernah berbuat syirik, ya, misalnya mengikuti satu tradisi syirik di satu tempat, memberikan makanan kepada jin yang menghuni satu pohon besar misalnya, dia pernah mengikuti, pernah memberikan makanan itu, ya, supaya jin itu tidak mengganggunya. Ini perbuatan syirik besar. Maka bagaimana taubatnya? Ditinggalkan perbuatan itu. Jadi dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Kemudian kita memperbanyak istighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Terutama sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga kita menuntut ilmu, ya, dan yang lainnya. Itu semua insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz agar senantiasa merasa takut kepada Allah? Apakah ada tingkatan ilmu-ilmu syar'i yang harus Anda pelajari agar takut kepada Allah dan selalu berhati-hati akan kematian? Tafadhol Ustaz. Baik, sebetulnya yakni seorang beriman, seorang mukmin, ya selalu menanamkan, ya, rasa takut dan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi rasa takut ini yang kita tanamkan dalam diri kita, yaitu ya rasa takut yang positif. Apakah rasa takut yang positif itu? Yaitu yang mendorong kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena rasa takut itu kalau membawa kita kepada putus asa, kepada keputusasaan kita kepada rahmat Allah, ini negatif, jelek. Ya. Ada orang yang sangat takut pada Allah Ta'ala, seakan-akan Allah tidak mengampuninya. Ini negatif namanya. Tidak baik. Mungkin dia pernah berbuat dosa, takut nanti aku akan diazab oleh Allah karena dosaku. Yang terpenting Anda bertobat. Berhenti dari dosa itu, kemudian mengganti dengan amal-amal kebaikan, amal soleh. Ya. Jadi rasa takut yang positif itu yang mendorong seseorang untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Bukan yang membuat seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kematian itu sebetulnya pelajaran terbesar untuk menanamkan rasa takut dalam diri kita. Apalagi sekarang kita lihat misalnya ini contoh nyata. Betapa kita melihat, menyaksikan saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita di hari-hari ini kita mendengar mereka meninggal. Karena wabah misalnya. Nah, ini pun kita gambarkan dalam diri kita. Tidak mustahil apa yang menimpa kita. Sehingga dengan demikian kita akan bertobat kepada Allah Ta'ala, akan rasa takut dalam diri kita, dan kita terus memperbanyak, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya rasa takut itu tidak boleh sampai kepada putus asa terhadap rahmat Allah. Ini jelek. Dan itu tidak dibenarkan. Hendaknya rasa takut yang kita tanamkan dalam diri kita yang mendorong kita untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan itu banyak dalam Islam ini. Kita tidak perlu memproduk amal yang baru. Sudah banyak amal-amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya itu sudah mencukupi untuk kita mengamalkannya
Ya, itu pun kalau kita ingin mengerjakan semuanya, kita tidak bakal mampu. Makanya kita disuruh untuk apa? Mengerjakan semampu kita. Nah, oleh karena itu, ya dengan demikian insya Allah kita tanamkan, ambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Ini juga akan menanamkan rasa takut dalam diri kita, ya, sehingga kita akan terus untuk berbuat baik. Kemudian, namanya manusia tetap manusia. Mungkin suatu saat terkadang terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, dia sebagai manusia. Maka segera bertobat. Jangan menunda-nunda bertobat. Segera bertobat, minta ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada 3 samudra penghapus dosa bagi umat ini. Kata beliau. Yang pertama adalah at-taubatu wal istighfar. Yang pertama adalah bertobat dan beristighfar. Bertobat itu berhenti dari dosa yang kita lakukan. Itu tobat. Dan ikhlas karena Allah. Istighfar itu dalam bentuk ucapan. Memperbanyak istighfar dengan lisan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maghfirli. Jadi memperbanyak membaca istighfar. Taubat dan istighfar ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penghapus dosa bagi seorang mukmin adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Dia memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan amal kebaikan itu banyak. Sangat banyak dalam Islam. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pedoman bagi kita, bahwa iman itu lebih dari 70 cabang. Semua amal kebaikan itu adalah bagian dari iman. Pokoknya adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, yang paling mendasar dari iman itu adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dia adalah landasan dari semua amal soleh yang lain. Semua dari cabang-cabang iman yang lainnya itu didasari oleh tauhid. A'laha kalimat la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Tapi amal-amal kebaikan itu banyak. Lebih dari 70 jenis amal kebaikan. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu bagian dari iman pada Allah Ta'ala. Maka perbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, yaitu yang menghapus dan menyaksikan kajian ini kepada yang mengaji. Pertama kami aturkan jazakumullah khairan. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada tim, ya, juga kepada semua yang mendengarkan yang mudah-mudahan bermanfaat, dan terutama untuk diri kami semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya. Ini yang kita harapkan. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan tetap kami wasiatkan, kami nasihati agar terus menuntut ilmu dan mengerjakan ilmu itu walaupun sedikit. Kemudian istiqamah. Jangan kita memaksakan tasyaddud dalam agama. Kerjakan apa yang mampu kita lakukan. Ya. Dan yakinlah pada Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita dengan ikhlas niat kembali kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan kita jalannya, membukakan bagi kita jalan-jalannya. Nah, jangan putus asa dari rahmat Allah, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ilmu dan beramal. Iman, ilmu, dan amal. Itu simbol. Iman, ilmu, amal perbuatan. Insya Allah seorang akan selamat dan istiqomah dalam 3 hal tersebut. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa ala nabiyyina wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.